Oke, Oke, sudah bisa oke, mulai. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, Bapak-bapak. Kita bertemu di forum eh, Mm, Meet hari ini terkait dengan tugas yang mm. LK berapa, Pak Bagus? LK satu ya bekas kelompok yang pertama lah. Ya. Ya, Sebelum kan perkenalkan saya Bagus Aryawardiansyah dari SMP Kertasari, Kabupaten Bandung. Terus Pak Raden mangga ya, dari SMP Raden Setiawan dari SMP 20 ya, ya. Kabupaten Bogor. Setiawan SMP Negeri Terus 20. Bu, sama Bu Endang yang lagi perjalanan. Nah, ya, hari ini kita akan mempresentasikan, oh, bentar, kok saya harus jadi host ya kalau mau share screen. Coba ya. settingannya gimana, Pak? Sebentar. Eh, saya Oh, share bisa, bisa. dari saya aja berarti ya. Bisa. Oh, bisa Oh, kok. Saya bisa, saya bisa. oke, sip. Heeh, Silakan, heeh, Mas Bagus. heeh. Oke, ya. Udah kelihatan, Bapak? Ya, kelihatan Pak. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tugas yang kelompok yang pertama ya 1.3 ruang kolaborasi penguatan kompetensi profesional guru informatika. Nah, kelompok kami ada Pak Raden, saya sendiri Bagus, Bu Endang Rini yang lagi perjalanan, dan Bu Novi yang lagi apa namanya tidak hadir. Nah, hari kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada sekolah kita masing-masing. Nah, kami bersepakat kalau eh, permasalahan di sekolah kami mayoritas adalah miskonsepsi informatika. Nah, apa itu miskonsepsi? Nah, definisi miskonsepsi adalah sebagai pertentangan atau ketidakcocokan konsep yang dipahami oleh seseorang dengan konsep yang dipahami oleh pakar atau yang biasa kita ketahui. Nah, di sini miskonsepsi informatika. Jadi anak-anak itu sering salah paham mengenai apa sih itu informatika gitu loh. Apakah pelajaran komputer saja atau pelajaran yang lain? Nah, mungkin Pak Raden bisa menambahkan. Ya, karena eh, kalau di sekolah kami sudah jelas miskonsepsi karena memang penerapan informatika, mapel informatika memang belum diterapkan secara proses pembelajaran, Pak Bagus. Jadi kita masih menyisipkan mata pelajaran TIK, ya kan, mata pelajaran TIK yang memang bagian dari materi yang ada di informatika, teknologi informasi dan komunikasi. Makanya saya mengatakan bahwa di sekolah saya itu miskonsepsi, iya memang betul bahwa kalau kita berbicara informatika di sekolah saya itu anggapannya belajar komputer. Betul, betul, betul. Heeh. Jadi Nah, belajar komputer gitu Mas, bagus gitu. nah, Ya, latar belakang masalahnya itu apa sih? Nah, seperti kata Pak Raden, latar belakang masalahnya itu masih banyak anak-anak yang mengaitkan mata pelajaran informatika itu belajar komputer tuh. saja. Heeh. Yang kedua, di fase tingkat sebelumnya di SD, murid-murid belum pernah belajar informatika rata-rata seperti itu. Masih Mungkin kok. mereka Heeh. Mungkin mereka pertama kali belajar komputer itu pas AN saja kelas 5 gitu. Itu pun juga tuntutan apa namanya? Tuntutan ujian, ujian asesmen nasional kelas 5 seperti itu. Ya, Nah, pada dipaksa. dasarnya mereka heeh. Pada dasarnya mereka nggak ada pelajaran komputer atau informatika seperti itu. Nah, saya sendiri aja mikir masih kadang berpikir komputer informatika gitu kan dari gurunya sendiri. Yang ketiga, pada umumnya, siswa sudah mengenal teknologi melalui gadget atau internet mereka masing-masing pada punya HP anak-anak itu. Namun penggunaannya hanya sekedar hiburan atau bermain game. Nah, sebelum secara mendalam mengetahui tentang manfaat dan potensi dari
teknologi itu sendiri gitu. Itu latar belakang yang kami Ya, apa ketahui. permasalahan yang memang harus sudah kita sepakati ya Pak Bagus ya. Dan Betul, memang itu betul, betul. sudah terjadi di sekolah masing-masing gitu. Betul. Saya rasa baik di saya, tempat kerja saya yang notabene adalah sekolah pedalaman gunung, lalu Pak Raden yang sekolah kota, anak-anak itu udah punya HP masing-masing, betul Pak? Atau HP Betul. orang tuanya lah minimal. Nah, Hampir akses semua. internet, heeh, akses internet itu ada gitu mereka. Cuman kemanfaatannya hanya sekedar hiburan aja gitu, main game dan lain-lain. Nah, Ya, itu mungkin tugas dari kita ya Pak ya, guru informatika untuk meluruskan kalau potensi dari teknologi itu tidak hanya bermain aja, banyak informasi yang bisa mereka gali seperti itu. ya. Mm, Sepaham, saya sepaham dengan Pak Bagus. Apalagi dengan kita sudah beberapa 2 tahun ke belakang ya, proses pembelajaran itu menggunakan sistem daring yang mm, tentunya mm, anak menggunakan gadgetnya secara maksimal, tapi kadang-kadang penggunaannya itu tadi tidak terarah begitu ya. Apalagi sekarang betul. anak-anak sudah masuk kembali. Di sekolah saya awalnya gadget tidak diperkenankan Pak Bagus, karena memang sesuai dengan aturan tata tertib. Tapi kalau Mm, sekarang dengan kondisi ya itu tadi, kalau bahasanya ada kodrat zaman ya, ada mm, kodrat mm, zaman. Kita mau tidak mau ya harus memperkenankan bahwa mereka bawa laptop, ya tetapi tetap ya kita harus arahkan. Ada tuntunan di sana begitu. mm, Bagus. mm. Iya, next. Nah, solusi yang kami berikan, yang kami tawarkan untuk masalah miskonsepsi informatika ini, yang pertama eh, berusaha mengenalkan informatika secara umum tentang proses pengenalan informatika terlebih ke arah TIK atau teknologi informasi komunikasi dan dampak sosial TIK. Nah, ini seperti apa ini Pak Raden ini? Uh, ya itu tadi. Tadi kan kita melihat penggunaan gadget begitu bebas ya. Heeh. Jadi sementara kalau di saya proses pembelajaran kan memang belum mengena ke mapel informatika. Makanya saya mensasar poin-poin tentang pengenalan penggunaan teknologi informasi komunikasi dari gadget-gadgetnya itu apa saja, kemudian dampak sosial dari penggunaan gadget itu apa saja. Ini itu saya lebih mengarahkan ke tadi secara positifnya apa, yang Mhm. negatif Betul. seperti itu. Karena Mhm. memang dari sisi proses pembelajaran di saya belum ada informatika secara khusus gitu. Oh ya, heeh. Ya itu dilematikanya beda-beda. Berarti Bapak masih BTIK? Saya masih BKTIK, Oh BKTIK, iya betul. tapi prakaryanya disisipkan TIK-nya begitu. Nah, itu menjadi dilematika kita tersendiri ya Bapak Ibu, karena memang informatika itu tidak menyeluruh gitu, bertahap gitu loh. Betul. Rekan-rekan kami masih banyak yang bimbingan TIK gitu. Saya sendiri 1 semester ini sudah informatika, alhamdulillah. Walaupun begitu agak sedikit kebingungan juga karena memang baru semester awal ini masih baru juga gitu. Nah, Ya, solusi yang kedua memberikan pembiasaan kepada siswa bahwa mapel informatika tidak melulu harus belajar di lab komputer, bisa betul. juga di ruang kelas gitu. Gitu. Kasus begini, Pak Bagus. Eh, Sekarang ini anak kalau diberikan mata pelajaran prakarya atau kalau kalau ini kan ada materi TIK-nya, dia anak lebih senang di lab Iya, karena memang iya dia baru sama. mengenal lab komputer, jadi asik bermain atau Iya, bagaimana begitu. iya, seperti itu. Padahal rata-rata sekolah itu juga kadang lab komputernya terbatas seperti itu juga, atau juga memang bergantian dengan angkatannya, kakak kelasnya seperti itu. Jadi ya memang kami sering kali bergantian lah, nggak harus belajar di lab komputer gitu. Yang ketiga, menanamkan computational
thinking. Jadi materi yang penting dalam mapel informatika dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu computational thinking? Nah, karena kita ada algoritma-algoritma yang kita pelajari ya. Jadi urutan-urutan dari apa namanya sesuatu yang untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu. Jadi itu bisa kita pelajari tidak hanya di lab komputer, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari mereka seperti itu. Ya. Gitu. Kalau bahasa untuk karakternya itu kita mengarahkan ke berpikir kritis ya Pak. Betul. Ya, Penyelesaian masalah, saya penyelesaian berpikir masalah. kritis. Cuma nanti kita kearahkan itu menanamkan computational thinking. Jadi Heeh. evaluasinya itu refleksi ya. Berpikir kritis itu mengarahkan anak berefleksi Heeh. terkait dengan proses pembelajaran. Kalau di Iya, saya betul. refleksinya itu dilakukan by digital gitu yang saya suka mengarahkan silakan refleksi pembelajaran ini kirim isi form yang sudah Bapak kirim di Google Classroom misalnya gitu kan. Nah, itu bagian mungkin pembiasaan ya. Bagian pembiasaan Heeh. untuk berpikir kritis atau refleksi untuk proses pembelajaran Heeh. tapi berbasis digital gitu. Heeh. 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 Nah, terus praktik baik dari miskonsepsi informatika. Nah, untuk Nah, praktek baik yang dilakukan adalah dalam kegiatan pembiasaan sehari-hari di sekolah maupun di kelas, yaitu literasi yang biasa dengan buku diarahkan menggunakan buku bacaan berbasis digital, membiasakan siswa berpikir kritis dengan melakukan refleksi secara online, menggunakan Google Form contohnya, kemudian proses pembelajaran dilaksanakan di lab komputer. Nah, ini seperti apa ini Pak Raden? ya tadi yang saya sampaikan tadi kita membiasakan mengenal informatika bukan hanya sekedar belajar komputer saja gitu kan. Hmm. Tadi dikatakan Pak Bagus juga ya bahwa Hmm. Hmm. kita belajar informatika tidak usah harus ada lab komputernya begitu. Betul, Walaupun betul. perasaan ada anak yang seneng banget Hmm. gitu kan belajar Hmm. di lab komputer. Apa karena ada Hmm. AC gitu kan? Tapi Ya. anak-anak Pak Bagus untuk belajar di lab komputer. Tapi ya tadi bahwa karena informatika tidak harus di lab komputer, maka karena dia menggunakan gadget, maka otomatis Hmm. bisa berada di kelasnya masing-masing tanpa ada di lab, Hmm. membaca materi yang kita arahkan dengan yang buku-buku yang literasi berbasis digital kan banyak sekali ya Hmm. buku elektronik Hmm. yang kita sudah Kalau boleh siapkan. Kalau boleh tahu di sekolah Pak Raden boleh bawa HP nggak anak-anak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya itu Oh. kita Iya. di, di Pak Bagus bagaimana di sekolah sana? Belum, belum boleh bawa HP. Belum boleh Oh, bawa HP. Belum boleh. Uh, iya. ya. Tapi ini tantangan juga karena terkait yaitu tadi eh, karena kita mengarah ke sekolah merdeka gitu kan, Betul. mengarah ke merdeka. Jadi kita harus yaitu tadi mengarahkan anak berbasis digital Uh, kan. betul. Jadi yaitu Sekedar jadi informasi saja. ah Di sekolah saya, walaupun nggak ada buku digital, itu ya. buku paket itu belum datang sampai sekarang. Curhat saya ini. Jadi bagaimana tuh Pak? Kalau Ya, saya malah buku paket informatika sudah datang, mapelnya belum uh, diterapkan gitu. nah ya itu, saya juga bingung gitu loh. Buku paket belum datang, buku siswa, buku guru. Nah, jadi ketika saya belajar ya saya print dikit-dikit. Saya Oh, sendiri yang pegang, anak-anak nggak pegang gitu. ya luar Mm. biasa, kreatifnya luar biasa, inovasinya luar biasa. Gitu. Ya Dia gitu. Tapi bertolak belakang kan mapel oh iya, informatika bukunya udah ada gitu. heeh, heeh. Tapi sedikit kritikan aja ya untuk buku-buku informatika sekarang ya. Ya mungkin masih baru juga gitu. Ya, Agak sedikit teoritis gitu loh. Tidak praktis gitu. Memang ya. gitu. Nah, Tapi ya, ya nanti sepanjang waktu kita nanti terbiasa gitu. ya mudah-mudahan ya Pak.
Cuman yang Heeh. tadi di pembahasan kita di materi oleh Mm, pembimbing kita boleh mm. memilih materi-materi yang memang menjadi urgenitas yang ada di sekolah masing-masing ya Pak ya. Betul, Kalau betul. Kenyataannya saya nggak urut dari modul bab 1 sampai bab 2 enggak. Tapi bab 2 misalkan terus langsung bab 7 gitu loh. Saya sesuaikan dengan wah anak-anak ini belum paham pegang komputer kok udah diajarin coding kan nggak nyambung gitu loh. Gitu. betul, Gitu. Gitu. cara menyalakan komputer, mematikan Iya, komputer baik belum bisa. iya gitu loh. Heeh. Gitu. Ya, jadi kita memang semua berbasis kebebasan untuk semua sekolah berbeda-beda ya Pak ya penerapannya. Betul, 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 betul. Heeh. Karena memang ini mapel baru, pergeseran masih belum semuanya diterapkan gitu loh. Kemarin juga saya ingat masih bimbingan informatika aja kan seperti BK ya sebenarnya, tapi eh, membimbing komputer gitu loh. Sekarang udah informatika saja eh, juga belum belum maksimal lah saya bilang seperti itu karena memang ya masih baru, masih 1 semester gitu. Betul, betul. Gitu. Mm-mm. Eh, Seharusnya sih memang kalau konsentrasi di satu kebijakan, kalau semua di Mm. BKT kan kita diberikan gitu kan Mm. aturan-aturan BKTIK, apakah diberikan Mm. jam sebetulnya Mm. itu aja Mm. sudah cukup ya Pak di Betul, betul, BKTIK. betul. Dulu, dulu, dulu saya nggak dikasih jam. Cuman masuk kelas yang kosong kalau saya dulu sih. Oh gitu. Ya, Iya, karena kan iya, kita jamnya BKTIK sudah di Dapodiknya sudah ada per iya, 150 siswa ya. betul, betul. Persyaratannya kan hanya itu, hanya anak-anaknya saja gitu loh. Gitu, Ya, bukan di jam khususnya gitu loh. jam ya. Iya, Kira-kira heeh. bagus lebih nyaman yang mana nih? Ya informatika dong. Pasti informatika dong. Punya Iya, otoritas di jam saya sendiri gitu loh. iya. Heeh, Setuju, heeh, setuju. heeh. Semoga Pak Raden tahun depan juga udah informatika. Iya, amin, amin, amin. Mm-mm. Saling Heeh. saling Pak, saling memberikan share informasi nih nanti dengan Pak Betul. Bagus, teman-teman dengan Bu Siap, Endang siap. juga yang luar Iya, biasa. siap. Siap. Ya mungkin cukup gitu Pak untuk komunikasi hari ini ya. Iya, Mudah-mudahan heeh. tambahan pencerahan buat kita semua ya Pak Bagus ya, Iya, Bu Endang. heeh. Iya. Jalan. Mm-mm. Ya, demikian Bapak Ibu pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bagus, Pak Raden, Bu Endang mengakhirinya ya Pak ya. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Mas Bagus, nanti diedit sama Mas Bagus ya. Mangga Pak, mangga Pak. Hmm. Ini Recordingnya. recordingnya saya stop dulu, nanti Ya. diedit ya. Ini Jangan di tuh close dulu itu. Harus harus beres apa download dulu itu Pak. stop dulu ya. Di stop. Ya.